Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi sedang menghadapi ujian. Jangan sampai MK mengkhianati demokrasi atau mengkhianati produk konstitusi yang dibuatnya sendiri. Saat ini MK tengah menghadapi ujian terkait uji materi Undang-Undang Pemilu terkait proporsional terbuka. Marwah Mahkamah Konstitusi kali ini diuji. Bagaimana tidak, Mahkamah Konstitusi menghadapi uji materi atas Undang-Undang Pemilu terkait pemilu proporsional terbuka yang pernah dikuatkan oleh MK sendiri pada tahun 2008. Namun kini ujian MK agar tetap memiliki muruah dan tidak mengkhianati demokrasi dipertanyakan. MK pun diminta untuk tidak memasuki ranah yang menjadi milik pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Karena itu Mahkamah Konstitusi harus berhati-hati dalam memutuskan uji materi terkait sistem pemilu yang sudah dibuat dan disetujui oleh DPR dan pemerintah. Mahkamah Konstitusi diminta untuk tidak merusak sistem ketatanegaraan dalam putusan uji materi tentang sistem pemilu dengan proporsional terbuka. Rakyat harusnya berdaulat, dalam artian rakyat memiliki sifat keterikatan langsung dengan proses pemilihan, tidak lagi dengan proses yang agak berjarak ya dengan beli kucing dalam dalam karung begitu. Nah, yang kedua, saya harus ingatkan bahwa putusan MK memang pada dasarnya dia mengikat, ya, bahwa bisakah terjadi perubahan, ya tentu kita akui tidak ada masalah bisa terjadi perubahan. Tapi pada saat yang sama saya kira Mahkamah Konstitusi harusnya mempertahankan nilai konstitusionalitas yang pernah dia bicarakan. Karena kita bicara soal nilai. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan amanat dari Undang-Undang Sistem Pemilu yang sudah ditetapkan dan disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah sejak tahun 2017. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara rigid mana ketentuan pemilu yang wajib untuk dilaksanakan dan mana ketentuan yang bisa dilimpahkan kepada pembuat undang-undang. Contohnya, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Ini isu yang tarik-menarik politiknya sangat kuat ya. Saya sendiri mendengar beberapa rumor, misalnya ada skenario A, skenario B, bahwa ini sudah dikondisikan dan lain sebagainya. Tapi saya ingin memastikan bahwa kita semua terus meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk berdiri di atas imparsialitas dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena mengapa? Ini adalah menjadi pertaruhan mahkamah di tengah banyak sekali kontroversi yang sedang dihadapi dan upaya untuk menarik mahkamah ke dalam kontestasi dan kepentingan politik partisan. Pada 2024 peran mahkamah itu sangat besar, menyelesaikan seluruh perselisihan hasil baik untuk pemilu, pileg, pilpres dan juga untuk pilkada, selain fungsi pengujian undang-undang. Maka saya melihat sebenarnya perkara ini menjadi salah satu titik balik untuk betul-betul meyakinkan publik bahwa Mahkamah Konstitusi kita dengan keteguhannya, dengan integritasnya mampu menekan segala pengaruh. Namun ketentuan mengenai sistem pemilu merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Pada sidang di MK pekan lalu, DPR sebagai pemberi keterangan telah menyatakan penolakannya terhadap sistem pemilu proporsional tertutup. Bagi DPR, sistem proporsional tertutup akan membuat rakyat tidak mengetahui siapa yang mewakilinya di parlemen atau membeli kucing dalam karung. Dari Jakarta, Media Group Network.